Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Perkenalkan, saya Iwan Suwardi, kelas PAI 31 gelombang 3. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 80 Jakarta. Berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Anak-anak, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak mau cek absen kehadiran. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Pak. Ada. Siapa sekretaris? Usman Abdurrahman. Berapa orang? 1 orang. 1 orang. Keterangannya apa? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baik anak-anak. Lihat ke depan. Di sini ada pendahuluan. Tadi kita sudah mengucapkan salam dan juga berdoa sudah. Memeriksa kehadiran tadi sudah. Selanjutnya mengecek kerapihan, ketertiban dalam berpakaian dan kebersihan kelas. Nah, sekarang silakan dicek kelasnya apakah sudah bersih. Silakan dicek dulu kelasnya. Sudah. Oke, terima kasih. Terus juga ada mengecek kerapihan berpakaian. Silakan kalian berdiri dulu. Pakaiannya apakah sudah rapi? Rapi, Pak. Oke, sudah rapi? Rapi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya di sini ada menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung. Oke. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ada KD 1.6. 1.6 meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Jadi bahwa kita sebagai orang Islam yakin bahwa yang namanya hormat dan patuh kepada orang tua ini adalah kewajiban, perintah Allah dalam agama. Jadi kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Jelas? Oke. Tujuan pembelajaran yang KD 2.6 adalah menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Ya. Jadi KD 2.6 ini menunjukkan perilakunya bahwa kita harus sebagai orang Islam harus berbakti kepada kedua orang tua. Supaya apa? Supaya hidup kita akan
selamat dunia dan akhirat. Oke, jelas? Oke. Lanjut, sekarang tujuan pembelajaran yang 3.6 ini adalah menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, pada hari ini kita membahas yang KD 3.6, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jelas? Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 1. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua sebagai kewajiban agama. Jelas ya? Jadi ini memang perintah agama. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Isra 23. Ini yang tadi ya. Jadi harus ditunjukkan dalam perilaku kesehariannya. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, pada orang tua. Yang keempat, memahami isi dalil perintah hormat dan patuh kepada kedua orang tua, Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang kelima, memahami isi hadis-hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keenam, memahami sebab manusia hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang ketujuh, memahami tata cara menghormati kedua orang tua. Yang kedelapan, memahami etika hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kesembilan, menyimpulkan hikmah hormat dan patuh kepada orang tua. Inilah yang nanti akan kita bahas pada hari ini. Jelas? Jelas. Baik anak-anak. Jadi untuk hari ini kita belajar dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua. Sebelum kita belajar materi ini, kalian masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Sekali lagi, minggu lalu materinya tentang apa? Iman kepada Rasul. Oke. Nah, di situ ada iman kepada Rasul. Pengertian iman. Pengertian iman menurut bahasa dan istilah. Ada yang tahu pengertian iman menurut bahasa dan istilah? Saya, Pak. Ya. Pak. Ya, silakan Angel. Iman menurut bahasa itu adalah percaya dan yakin, sedangkan iman menurut istilah itu meyakini dalam hati, mengucapkan secara lisan dan mengamalkan dalam perbuatan. Oke, betul. Ya, terima kasih. Sekarang pengertian iman kepada Rasul. Ada yang tahu pengertian iman kepada Rasul? Saya, Pak. Ya, silakan Chandra. Jadi iman kepada Rasul itu artinya kita meyakini bahwa Rasul adalah utusan Allah, yang dimana Rasul ditugasin buat membimbing kita kembali ke jalan yang benar agar kita selamat di dunia dan akhirat. Iya, betul. Betul. Setelah tadi disebutkan pengertian iman kepada Rasul, selanjutnya adalah dalil naklinya. Dalil nakli tentang iman kepada Rasul, ada yang tahu? Ya, silakan Zahra. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na Rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Ya, betul. Bagus. Tepuk tangan. Sekarang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Perbedaan antara Nabi dan Rasul, ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan Haris. Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya, sedangkan Rasul
diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya yang diterima kepada umat manusia. Sekian. Oke, bagus. Terima kasih. Sekarang sebenarnya dalam ajaran Islam jumlah nabi dan rasul itu sebenarnya jumlahnya banyak sekali. Tetapi yang wajib kita percayai dan kita yakini ada 25. Ada yang tahu 25 jumlahnya? Saya Pak. Ya, silakan. Seperti yang Bapak bilang tadi bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu ada banyak, tapi yang patut kita percaya dan kita ketahui itu ada 25, yaitu ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Zulkifli, Daud, Musa, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Isa, Yahya, dan Nabi Muhammad SAW. Oke, betul ya. Tepuk tangan. Baik anak-anak kelas 11 IPA 2, itulah tadi materi minggu yang lalu. Dan alhamdulillah kalian semua bisa menjawab. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya hari ini kita membahas materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Namun sebelum lebih jauh, kita lihat tayangan video dulu. Jelas ya? Kita dulu belum ada apa-apa. Oke, silakan kalian, Bapak minta untuk melihat, menyimak video ini. Silakan. Ya, selesai tayangan video ini. Selanjutnya setelah kalian menyimak video ini, Bapak minta
kalian nanti memberikan tanggapan dari video ini. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan tanggapan video ini? Menurut saya video tersebut bagus, sangat bagus untuk menginspirasi para anak muda untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Oke, terima kasih Ega sudah menjawab. Dari jawaban Ega itu sudah baik, sudah benar. Memang dalam video itu bahwa anak tersebut adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya dengan cara membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Ya, terima kasih. Ya, silakan lihat ke depan anak-anak. Pembelajaran kita hari ini membahas ini nih, dari nomor 3 sampai nomor 9. Nomor 3 ya sampai 9 ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, di sini Bapak sudah membagikan kelompok kalian masing-masing dengan 4 kelompok. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, kelompok 1 membahas materi tentang nomor 3 dan nomor 4. Ini kelompok 1. Kelompok 2 membahas tentang yang nomor 5, hadis-hadisnya. Kelompok 3 membahas nomor 6 dan 7. Jelas? Oke, kelompok 4 membahas tentang nomor 8 dan 9. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, silakan kalian diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 tadi membahas apa? Oke. 23 ya. 23 ya. Ini silakan kamu diskusikan materi yang tadi. Nanti hasilnya ditulis ya di sini. Baik, nanti dipresentasikan di depan. Dan di sini ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan. Oke, teman-teman. Jadi kita terdapat 2 pembahasan. Yang pertama tuh pengertian hormat dan patuh pada orang tua. Yang kedua tuh isi dalil dari Quran Surah Al-Isra ayat 23 ini. Nah, nanti kita bagi tugas saja nih, yang laki-laki ngambil yang bahasan pertama, perempuan bahasan kedua. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 tadi membahas apa? Bahas hadis-hadis, Hadis-hadis ya. Hadis-hadis terkait tentang materi. hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Baik, selanjutnya ini ada kertas. Tolong nanti kalian diskusikan materi yang tadi sudah disampaikan. Nanti hasil diskusinya ditulis di kertas ya. Nah, nanti setelah itu hasil diskusinya dipresentasikan ke depan. Jelas? Jelas, Pak. Pak. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 4, kelompok terakhir ya. Iya, Pak. Ya. Terus tadi kelompok 4 membahas materi apa? Kita membahas materi etika kepada orang tua dan juga hikmah dari patuh kepada orang tua. Oke, jadi ada 2 materi ya? Iya, ada 2 materi. Nah, silakan 2 materi itu kalian semua diskusikan. Nanti setelah diskusikan hasilnya silakan tulis di sini ya. Tulis di sini hasilnya. Nanti setelah itu hasilnya dipresentasikan ke depan. Iya, Pak. Ya, ini kelompok 1 ya? Iya. Oke, kelompok 1 sini Bapak menilai nih dalam diskusinya bagaimana nih ya. Apakah kalian aktif pada saat diskusinya, di sini nanti dinilai. Ya. Oh, si Chandra aktif nih ya, Chandra aktif. Ya. Nah, ini si Jahra juga, Jahra aktif ya, dinilai. Gimana diskusinya, aman? Aman. Oke, silakan dilanjut diskusinya. Di sini Bapak akan menilai
Yang mana yang aktif, mana yang tidak, ya, biar ada nilainya di sini. Oke. Oh ya. Ya, ini aktif nih, ya, Nirmala aktif. Oh iya. Nirmala aktif, oke. Terus lagi, Ini yang gue tanya tadi materi cowok sama cewek udah dapat satu. ya, aktif ya, aktif. Oke. Terus, yang dari kelompok berapa ini? Oke, kelompok 3, gimana diskusinya, aman? Aman, oke, ya lanjut. Di sini Bapak akan menilai ya, mana yang aktif, mana yang tidak dalam diskusinya kalian semua. Oke. Oke, jadi di sini kan kita ada Ya, materinya. sila aktif, oke. Ada yang paling tata cara menghormati orang tua tuh ada melaksanakan. Ya, oke, aktif juga. Yang sebab-sebabnya itu. Oke, di sini ada Angel juga aktif, oke. Terus, Ada juga nih materi yang lain. yang lain. Ini kalau menghormati orang tua. Ya, Ahmad Fauzan juga aktif. Ya, Jaki juga di sini aktif. Oke, Jaki aktif. Ya, oke, aktif juga. Nah, terus ada materi Nah, anak-anak, setelah kalian diskusi dengan materinya masing-masing, maka selanjutnya hasil diskusi kalian akan dipaparkan ke depan, akan dipresentasikan. Oleh karena itu, kelompok 1 silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi yang telah kami diskusikan sebelumnya. Jadi materinya itu ada pengertian tentang hormat dan patuh kepada orang tua serta dalil nafsi tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Pengertian hormat kepada orang tua adalah suatu sikap menghargai dan taat terhadap orang tua dengan melaksanakan perintah mereka dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak. Hormat dan patuh kepada orang tua merupakan amal ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbakti kepada orang tua akan mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah, baik di dunia maupun akhirat. Nah, hormat kepada orang tua itu ada perintahnya di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka jangan sekali-sekali kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada keduanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian yang bisa kami paparkan. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok yang lain, ada yang mau bicara, ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi kan Tiara sudah membacakan Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, bisa jelasin nggak isi kandungan atau kesimpulan dari dalil tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hardi. Isi dalil dari surat Al-Isra ayat 23 ini adalah tidak boleh menyekutukan Allah, harus berbuat baik kepada orang tua, dan dilarang mengucapkan perkataan yang menyakiti orang tua. Ya. Jelas. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sekarang dari kelompok 2. Kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusinya. Tolong kalian dengarkan dengan baik. Silakan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nirmala Malasari Saya Harbi Said. dan kami dari perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai hadis terkait hormat dan patuh terhadap kedua orang tua. Nah, masing-masing dari kami yang membacakan hadis tersebut. Yang pertama itu adalah hadis. Jadi hadis yang pertama adalah hadis riwayat Ahmad mengenai surga di bawah telapak kaki ibu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, al jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi hadis ini tentang surga berada di bawah telapak kaki ibu, yang memberikan sebuah pelajaran bahwa berbakti kepada ibu merupakan suatu hal yang paling utama, dan bagi siapa saja yang melakukannya dengan benar dan disertai dengan rasa ikhlas akan mendapatkan pahala yang besar dan surga balasannya. Lalu hadis yang kedua itu adalah hadis ridho Allah ridho orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho Allahi fi ridho walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Yang artinya adalah ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Maksud dari hadis ini adalah ketika kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menghormati kedua orang tua kita. Jadi percuma jika kita melakukan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah dan kita melakukan kebaikan-kebaikan seperti sedekah dan amalan-amalan lainnya, tetapi kita tidak menghormati kedua orang tua kita. Kita itu tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kita misalnya membuat kedua orang tua kita murka, maka Allah pun akan murka kepada kita. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan yang bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompok 2, saya ingin bertanya, apakah bisa dijelaskan lebih detail lagi mengenai hadis riwayat Ahmad, yaitu surga ada di telapak kaki ibu? Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sira. Jadi hadis ini itu tentang surga berada di bawah telapak kaki ibu, yang memberikan sebuah pelajaran bahwa berbakti kepada orang tua merupakan hal yang paling utama, dan bagi siapa saja yang melakukannya dengan benar dan disertai dengan rasa ikhlas akan mendapatkan pahala dan surga balasannya. Sebab berbakti kepada seorang ibu merupakan fardu ain atau wajib bagi anak, karena seorang ibulah yang melahirkan kita dan menyayangi kita hingga dari kecil hingga kita besar. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, ini di depan kelompok 3. Kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusinya. Nanti silakan kalian bertanya. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan penjelasan tentang kelompok materi kami, yaitu sebab-sebab manusia harus patuh dan menghormati orang tua dan tata cara menghormati orang tua. Saya akan menjelaskan sebab-sebab manusia harus patuh dan menghormati orang tua. Agama Islam mengerjakan kita sebagai umat Islam, umat manusia, untuk menghormati dan menghargai orang tua, karena orang tua berjasa dalam hidup. Oleh karena itu, orang tua harus dihormati dan dipatuhi. Menghormati orang tua merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam, yakni sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Tata cara menghormati orang tua. Yang pertama, melaksanakan nasihatnya. 2, memelihara dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. 3, kasih sayang. 4, berkata halus dan sopan. 5, mendoakan keduanya. 6, rela berkorban untuk orang tua. Nah, sekian dari penjelasan kami. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah tiada atau wafat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang Dea yang bagaimana cara menghormati orang tua yang sudah tiada. Pertama, kita bisa mendoakan orang tua yang sudah tiada, melunasi hutang atau janji orang tua, beramal atas nama orang tua, dan mewujudkan mimpi orang tua yang belum terlaksana. Sudah puas? Oke, tepuk tangannya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Iwan. Di
Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etika dan hikmah kepada orang tua. Boleh dulu. Jadi ada beberapa etika yang harus diperhatikan dan sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah patuh kepada orang tua. Kedua, berbuat baik kepada orang tua. Ketiga, tunduk di hadapan orang tua. Keempat, tidak bersikap kasar kepada orang tua. Dan terakhir adalah memberikan perhatian penuh kepada orang tua. Selanjutnya saya akan membacakan hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada orang tua. Antara lain adalah: pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Kedua, apabila kedua orang tua ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah pun ridho. Ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannahnya Allah atau surganya Allah. Dan yang keempat adalah berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Dan yang terakhir dapat menghilangkan kesusahan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawakal dengan amal soleh tersebut. Baik, itu hasil diskusi kami. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah ada hikmah dari selain yang kelompok 4 sebutkan tadi? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan sama. Tadi pertanyaan sama adalah hikmah apa lagi yang selain kita tuliskan di sini kan? Ada 2 hikmah lagi, yaitu adalah berbakti dan menghormati orang tua dapat meluputkan dosa-dosa yang besar. Dan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan jawabannya? Sudah puas? Puas. Ya, oke, sudah betul ya, sudah bagus, tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 IPA 2. Tadi kita sudah sama-sama melihat bahkan menyaksikan dari masing-masing kelompok, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah maju ke depan, sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, mudah-mudahan dengan materi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok, kalian dapat dipahami semua. Jelas ya? Oke. Baik anak-anak, ada sedikit kesimpulan dari Bapak tentang materi ini ya. Jadi materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua ini adalah materi tentang akhlak ya. Materi yang sangat bagus, yang sangat penting buat kita semua. Ya, kenapa? Karena berbicara tentang orang tua, ya, yang namanya orang tua itu kalian sudah tahu, ya, sudah mengetahui bahwa orang tua itu adalah orang yang sudah melahirkan kita, orang yang sudah merawat kita, orang yang sudah membesarkan kita, orang yang sudah banyak jasanya kepada kita. Betul? Betul. Nah, oleh karena itu sudah sepantasnya lah, sudah sepatutnya bahwa kita sebagai orang Islam harus hormat dan berbakti kepada orang tua. Kalau kita sudah berbakti sama orang tua, ya insya Allah urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain itu, ya, kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha, ya, anak yang taat pada kedua orang tuanya. Dan juga kita nanti akan dimasukkan ke surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup dan juga yang sudah tiada. Kita harus berbakti. Jelas ya? Jelas. Oke, karena sudah jelas, maka untuk pembelajaran kita pada hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tangannya.